Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dia Saputri atau Putri. Saya di sini sebagai moderator. Ini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Bang Jet sebagai pembaca pertama, dan yang kedua ada Atini, dia pembaca kedua. Lanjut ada Lima, pembaca ketiga, sama terakhir ada Nabila, pembaca keempat. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang problem solver, perbandingan home exercise konvensional dan home exercise berbasis smartphone application. Lanjut, langsung aja kita masuk ke slide pertama yang akan dibaca oleh Bang Jet. Dia apa namanya versi. Kayaknya dimatiin lah untuk panggil nama. Baik, terima kasih moderator. Apa? Ada juga tidur nih. Ini namanya. Tugas kami dari kelompok 1 berkaitan dengan mata kuliah teknologi kesehatan. Kami mengambil salah satu kasus di fisioterapi, yaitu kasus proses solder, di mana seseorang perempuan ini yang usia 50 tahun mengalami nyeri dan kekakuan bahu kanan selama 3 bulan. Pasien mengalami kesulitan mengangkat tangan, menyisir rambut, memakai bahu, memakai baju, mengambil barang di tempat tinggi. Masalahnya nyeri plus keterbatasan gerak bahu plus penurunan fungsi. Tujuan fisioterapi pertama untuk mengurangi nyeri, yang kedua untuk meningkatkan ROM bahu, ketiga mengurangi kekakuan, keempat meningkatkan fungsi bahu, kelima membantu pasien rutin melakukan latihan di rumah. Nah, sesuai dengan ISO, kelima ke pasien proses solder, lima home exercise plus smartphone application, C home exercise konvensional, O nyeri, ROM dan fungsi bahu. Saya sekarang kepada ini. Baiklah, kita masuk ke intervensi yang pertama, yaitu home exercise konvensional. Pasien diberikan latihan oleh fisioterapi dan melakukannya di rumah. Setelah latihannya, pendulum exercise, finger wall, hand exercise, shoulder stretching, external rotation exercise. Kemudian pasien diikuti instruksi yang diberikan pada fisioterapi. Kemudian masuk ke intervensi kedua, home exercise ditambah dengan smartphone, yaitu latihan yang dilakukan hampir sama, tapi pasien dibantu dengan aplikasi smartphone. Aplikasi dapat memberikan seperti video latihan, instruksi gerakan, reminder latihan, pencatatan latihan, dan monitoring perkembangannya. Kemudian aplikasinya The Frozen Application. The Frozen merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pasien frozen shoulder melakukan latihan di rumah. Aplikasinya itu menyediakan video latihan, panduan gerakan, jadwal latihan, reminder, catatan latihan, dan evaluasi nyeri. Untuk demonstrasi kelas, kita perlu memastikan aplikasi tersebut masih tersedia untuk perangkat kalian. Selanjutnya ada cara penggunaannya, yaitu fisioterapi, asisten, menentukan latihan, memberikan instruksi, pasien membuka aplikasi, melihat video, melakukan latihan, mencatat latihan. Fisioterapi, monitoring, evaluasi, menyesuaikan latihan dari aplikasi, tidak membandingkan fisioterapi. Apa yang diukur untuk mengetahui apakah terapi berhasil? Yang pertama, nyeri, PAS atau SPRS, contoh sebelum 7 sesudah 40. ROM menggunakan goniometer mengukur flexion, abduction, internal rotasi. Selanjutnya hasil penelitian pada 2019 melibatkan 84 pasien di bagian shoulder. Pasien dibagi menjadi 42 pasien, smartphone assistant exercise 42 pasien, conventional exercise. Kedua kelompok mengalami penurunan nyeri, peningkatan ROM, tetapi tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Selanjutnya, jadi mana yang lebih baik? Home exercise konvensional pilihannya sederhana, tidak membutuhkan teknologi dan mudah dilakukan. Dengan smartphone application, pilihannya ada video, ada reminder,
latihan dapat dicatat lebih mudah mengikuti instruksi. Kesimpulannya, belum terbukti smartphone lebih efektif secara klinis dibandingkan latihan konvensional. Tetapi smartphone dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan latihan. Kesimpulannya, problem-problem menyebabkan nyeri, kekakuan dan keterbatasan gerak bahu. Home exercise dapat digunakan untuk membantu meningkatkan ROM dan fungsi bahu. Smartphone application dapat membantu pasien melakukan home exercise melalui video, reminder, dan monitoring. Namun, berdasarkan penelitian yang dibandingkan, smartphone application belum terbukti lebih efektif daripada home exercise konvensional dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan ROM. Jadi, smartphone teknologi mendukung fisioterapi, bukan mengganti fisioterapi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian isi dari materi kami. Kami persilakan kepada teman-teman untuk ada yang ingin bertanya. Silakan. Intinya sebenarnya kita mau mempraktekkan visi dari smartphone itu dengan teman-teman. Tahap selanjutnya contoh misalnya yang di gambar yang kedua, boleh Bu? Gambar kedua, iya, gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini teman-teman boleh misalnya contoh teman-teman itu untuk memilih bagian levator scapula. Nah, levator scapula. Nanti selanjutnya dia akan keluar petunjuk-petunjuk untuk teman-teman melakukan yang secara mandiri. Begitu juga untuk yang gambar yang kedua, yang untuk stretching juga, untuk yang shoulder scapula juga. Nah, intinya kalau untuk yang aplikasi yang model web atau yang mobile aplikasi ini biasanya teman-teman atau pasien itu diminta untuk melakukan secara mandiri, tapi dengan catatan biasanya aplikasi itu akan memberikan sesuatu, konteksnya adalah review atau reminder untuk mengingatkan si pasien tersebut baik dari data awal sampai data perkembangan. Tapi perbedaannya dengan yang konvensional itu istilahnya yang dilakukan langsung fisioterapi langsung ketemu, jadi tindakannya itu lebih efektif kalau dari kelompok satu membandingkannya, sesuai juga dengan berdasarkan penelitian dari 19, di mana dia sudah meneliti melibatkan 84 pasien. Nah, dia bagi dua klaster pertama 42 pasien itu menggunakan mobile aplikasi dan 42 pasien selanjutnya melakukan secara konvensional. Nah, setelah beliau melakukan penelitian tersebut, dia membuat suatu kesimpulan di mana lebih efektif menggunakan fungsi yang exercise konvensional. Terima kasih.